Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erni Lestari, mahasiswa PPG Angkatan Kedua LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempersembahkan sebuah video praktik pembelajaran. Pembelajaran ini saya laksanakan di SD Negeri 1 Muncar, Kecamatan Kemawang, Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Ya, oke anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Anak yang tadi masuk paling awal, silakan untuk memimpin doa. Duduk siap, Bro. Doa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, untuk selanjutnya akan berguru absen ya. Coba anak-anak kalian cek teman kalian siapa yang hari ini tidak masuk. Ayo. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Mas Umar sama Mas Umar. Mas Umar sama Mas Roman. Ada yang tahu alasannya kenapa? Katanya sakit perut. Oke, katanya sakit perut. Berarti kita doakan saja semoga segera sembuh ya, agar bisa bergabung dengan kita pada hari-hari berikutnya. Anak-anak, karena kita masih di masa pandemi, maka tentunya guru mengingatkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Untuk mengingatnya, marilah kita 3M. Anak-anak, selanjutnya untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa, marilah kita menyanyikan lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, biar lebih semangat untuk meningkatkan motivasi kita, marilah kita melaksanakan yel-yel kelas 4. Kita mulai ya. Semangat pagi. Siapa kita? Apa misi kita? 1, 2, 3. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Kira-kira materi apa yang ada di dalamnya? Nah, sebelum lanjut ke materi, tujuan
pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yang pertama, melalui kegiatan menyimak video tentang Pak Weli Kepala Sekolah, siswa mampu menilai cerita secara detail. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan menyimak video tentang Pak Weli Kepala Sekolah, siswa mampu memperjelas alasan dari penilaian cerita secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, siswa mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Mengapa orang harus bekerja? Supaya dapat memenuhi Kira-kira apa? Mengapa orang harus bekerja? Sudah jadi? Ya, supaya dapat memenuhi kebutuhan supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Bagus. Kemudian, apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? sisanya sampai dan mereka mendapatkan uang untuk kebutuhan hidupnya. Oh iya, jadi mereka bekerja untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, tepuk tangan untuk jawaban Bahar dan Mbak Beni. Anak-anak, alasan orang bekerja itu pada umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Nah, sekarang setiap orang itu pasti punya tujuan saat mereka bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Misalnya untuk Pak Dokter. Nah, dokter ini manfaatnya apa dari pekerjaan seorang dokter? Betul sekali, menyembuhkan orang sakit. Kemudian manfaat dari pekerjaan seorang guru, mendidik anak-anak. Nah, pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Pernah. Misalnya apa? Ya, yang bisa jawab siapa? Misalnya pekerjaan apa yang bertujuan atau bermanfaat untuk orang lain? Misalnya, tadi ada Pak Sopir itu loh. Ada yang sudah jawab tadi. Apa ya, Mas? Pak petani, misalnya petani bekerja untuk, oh iya, petani bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Tepuk tangan untuk Mas Yogi. Nah, anak-anak, dari pertanyaan tadi, apakah kalian pernah bertemu seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Ini ada sebuah cerita yang berisi tentang seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain. Penasaran dengan ceritanya? Penasaran tidak? Oke, kita simak cerita berikut ini. Pak Weli adalah Kepala Sekolah Dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin
pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Willy mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Willy risau. Andai saja gajinya cukup untuk menanda-nanda naik Sudin ke kota, pikirnya. Hingga Anak-anak, bagaimana ceritanya tadi? Menarik tidak? Menarik. Nah, sekarang berdasarkan cerita yang sudah kalian simak tadi, ada beberapa pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk pertanyaan pertama, sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Mas, Pak Weli, kemudian Mas Rama, Sudin, benar. Lalu yang ketiga, Mbak Dini, Ketua RT, betul sekali. Lalu masih ada lagi tokohnya, Mbak Salin, Kak Seto, betul. Yang lain masih ada? Ayo. Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian tadi ada satu lagi, Ketua RW. Oke. Untuk yang selanjutnya, apa yang diharapkan oleh Bapak Weli? Ayo, Mbak Linda. Pak Weli menginginkan Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Linda. Beliau menginginkan Sudin mengikuti lomba supaya Sudin mendapat pengalaman berharga. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa Bapak Weli memiliki harapan tersebut? Ayo, siapa yang berani jawab untuk pertanyaan nomor 3? Mengapa Pak Weli menginginkan Sudin mengikuti pidato untuk mendapatkan apa? Ayo, tunjuk jari. Ayo, Mbak Dini. Untuk mendapatkan juara, betul sekali. Jadi harapannya Pak Sudin, Pak Kepala Sekolah Sudin mendapatkan juara. Selanjutnya, apa yang dilakukan Pak Weli dan siswanya di sekolah? Melakukan pelelangan pisang. Untuk apa tujuannya Pak Kepala Sekolah melakukan pelelangan pisang? Supaya bisa membuat puding. Supaya bisa mendapatkan puding rumah. betul sekali, supaya bisa mendapatkan uang untuk biaya Sudin lomba. Nah, untuk yang selanjutnya masih ada ini pertanyaan yang wajib kalian jawab. Untuk yang selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, tokoh mana yang paling kamu suka? Yo, tokoh siapa yang paling kalian suka? Pak Weli. Mengapa? Apa alasannya? Karena berusaha. Oke, nah sekarang Bu Guru minta tuliskan pendapat kalian. Sekarang silahkan ditulis di buku tulis. Yo, kasih waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Bu Guru ingin tahu pendapat kalian. Siapa yang berani maju? Oke, ya Mbak Dinda. Dibaca yang keras. Menurut saya cerita tersebut menarik. Tokoh yang saya sukai
sekuat tenaga untuk mengendarai lomba suci. Iya, jadi jawabannya Mbak Dinda, menurut Dinda, cerita tadi menarik karena di situ ada tekad dari seorang kepala sekolah untuk memberangkatkan anak didiknya mengikuti lomba. Apakah kalian juga setuju? Setuju. Kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Dinda. Nah, setelah tadi kita menyimak cerita dari Pak Bedi, untuk selanjutnya di papan tulis. Bapak, anak-anak, setelah tadi kalian menyimak dan menjawab pertanyaan berdasarkan cerita Pak Weli, sekarang perhatikan gambar yang ada di depan. Gambar siapakah itu? Seorang nelayan, betul sekali. Di situ ada gambar seorang nelayan. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apa kamu tahu alasannya? Nah, untuk mengetahui alasan mengapa tokoh aku suka dengan pekerjaan seorang nelayan, perhatikan keterangan berikut ini. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampah dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena ayah menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut secara jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua tergantung pada cuaca. Sampan ayah pun tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin, sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Apa yang boros? Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya juga banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan, bahkan ada yang menggunakan bom. Nah, coba dari keterangan tadi, jenis nelayan itu ada berapa? Dua, yaitu nelayan tradisional dengan nelayan modern. Nelayan tradisional apa saja yang mereka butuhkan untuk melaut dari nelayan tradisional? Perahu biasa atau kapal, kemudian jaring, lalu apa lagi? Sudah ya untuk yang nelayan tradisional. Nah, sekarang apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan?
Silakan kalian pakai di kepala kalian. Nah, sudah siap semuanya? Oke, untuk lembar diskusinya ini Bu Guru bagi, tuliskan apa saja persamaan dan perbedaan dari nelayan modern dan juga nelayan tradisional. Untuk kelompoknya silakan ditulis kelompok masing-masing, kemudian nama kelompoknya juga ditulis. Ayo silakan dibacakan. Sudah sampai nomor berapa? Coba yang nomor 2. Apa yang dilakukan nelayan modern? Apa saja soalnya yang dilakukan? Ya, dari cinta lalu kapal yang bersih. Sudah sampai mana kan? Oh iya. Ayo, sudah selesai? Nah, coba persamaannya apa? Persamaan antara nelayan tradisional sama nelayan modern. Sama-sama mempelajari, lalu sama-sama menanamkan. Ayo, berinteraksi. Apa ini? Nelayan tradisional. Ini yang persamaan, itu yang ini. Nah, ini persamaannya. Apa ya persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern? Kalau itu sama-sama mencari ikan. Sama-sama menggunakan jaring. Saya tadi ada jaring. Dan itu kapalnya yang tidak memakai mesin. Kayak tradisional, dapat halal. Iya. Sudah selesai kan? Oke, sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bu Guru panggil untuk nomor kepala 3. Silakan yang bernomor kepala 3 maju mempresentasikan hasil diskusinya. Jangan menjaga jarak ya, tidak boleh saling berdekat. Ayo bersama-sama Mas. Nah, geser ya, geser. Ini. Kakak masuk sini. Ya. Sudah? Coba Bu Guru ingin tahu bagaimana jawaban atau hasil diskusi
dari kelompoknya Mas Viko? Dibaca yang keras. Apa yang dilakukan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Kalau menurut kelompok kami, ada jaring dan kapal yang tidak bermesin. Oke, menurut kelompoknya Mas Viko ada kapal dan juga jaring, kapal yang tidak bermesin dan juga jaring. Nah sekarang untuk kelompoknya Mbak Linggan, coba masih seputar nomor 1 ya. Bagaimana menurut kalian? Apa yang digunakan nelayan tradisional dalam mencari ikan? Kapal biasa. Oh iya, menggunakan kapal biasa. Lalu jaring juga. Kelompoknya Mas Leo, dibaca Mas. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Apa yang digunakan? Sampan kapal biasa. Jaring sampan atau kapal biasa. Kemudian kelompoknya Mas Samuel. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Menurut kelompok kami ada jaring atau kapal biasa. Oke, yang terakhir kelompoknya Mbak Dini. Kapal biasa dan jasa. Iya, jadi semuanya sama. Yang digunakan untuk menangkap ikan itu satu jaring, yang kedua kapal biasa. Kita kasih tepuk salut untuk semua yang sudah mewakili kelompoknya masing-masing. Tepuk salut. Ya, silakan bisa kembali ke tempat duduk masing-masing. Kemudian berlanjut untuk anak dengan nomor kepala 4. Silakan maju. Di bawah hasil diskusinya. Ingat, tetap jaga jarak. Geser. Ya. Ya, sini Mbak, depan sini Mbak, yang depan Mbak. Nah, satu sini, Mbak Betty sini. Mbak, itu sana. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, sebutkan perbedaan dan persamaan antara nelayan modern dan juga nelayan tradisional. Dimulai dari kelompoknya Mas Himawan. Apa yang dibutuhkan nelayan tradisional? Sama-sama menggunakan jaring. Oke, persamaannya sama-sama menggunakan jaring. Kelompoknya Mas Rana. Persamaannya sama-sama menangkap ikan. Tepuk tangan. Nah, untuk perbedaannya, Mbak Betty coba. Kelompoknya bagaimana untuk nelayan tradisional? Menggunakan jaring. Menggunakan jaring. Lalu Menggunakan kapal biasa. untuk yang nelayan tradisional menggunakan jaring, sedangkan yang nelayan modern Menggunakan bom. menggunakan bom. Lalu perbedaan yang kedua, nelayan tradisional Menggunakan kapal biasa. menggunakan kapal biasa, nelayan modern menggunakan kapal bermesin. Perbedaan yang ketiga, Sama-sama menangkap. perbedaan yang ketiga, Sama-sama menangkap ikan menggunakan jaring. Sama-sama mencari ikan. persamaan itu Mbak. Perbedaan yang ketiga, tadi sudah disebutkan perbedaannya. Perbedaannya menggunakan kapal besar, yang satu kapal biasa. Nah, yang belum disebutkan menggunakan pendeteksi ikan, sedangkan nelayan biasa menggunakan jaring biasa. Ada lagi tambahan pertanyaan untuk kelompoknya Mbak Betty. Tadi kamu sudah berdiskusi dengan teman-teman, ya tidak? Iya. Setelah kamu simpulkan, tadi apa persamaannya antara nelayan modern dan nelayan tradisional? Sama-sama mencari ikan. Sama-sama Sama-sama mencari ikan dan juga menggunakan jaring. Oke, nah sekarang perbedaannya dari segi kapal. Bagaimana perbedaan kapal yang digunakan untuk oleh nelayan tradisional dan juga nelayan modern? nelayan tradisional menggunakan Menghadap sana. nelayan tradisional menggunakan kapal biasa.
Setelah digunakan kapal biasa, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kalian apa yang akan terjadi jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan modern? Coba Mbak Aksa, menurut kamu apa yang akan terjadi jika para nelayan menggunakan bahan peledak dan kapal besar dalam menangkap ikan? Membahayakan ekosistem laut. Membahayakan ekosistem laut. Oke, bagus. Alasannya? Karena nelayan modern Menggunakan menggunakan perahu bermesin sehingga membutuhkan bahan bakar. Apa yang akan terjadi dengan penggunaan bahan bakar yang berlebihan? Mencemari lingkungan. Mencemari lingkungan, sehingga apakah membahayakan untuk ekosistem laut? Oke, ya, tepuk tangan untuk Mbak Aksa. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya, aku cukup sedih melihat sekarang banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Nah, apa sih pukat harimau? Coba kalian perhatikan. Di situ ada gambar kapal besar yang menggunakan jaring yang sangat besar. Itulah yang dinamakan pukat harimau. Jaring yang besar yang bisa menjaring semua makhluk hidup di laut. Kemudian yang satunya ada gambar seseorang menangkap ikan menggunakan apa itu? Atau bahan peledak. Itu cara ini juga dapat menghancurkan terumbu karang dan ikan. Jadi kesimpulannya tadi, kenapa pukat harimau itu dilarang digunakan? Ayo. Karena menghilangkan dari Pintar sekali, karena benih ikan ikut jaring. Ya, itu untuk materi pelestarian lingkungan. Anak-anak, setelah tadi kalian belajar tentang pelestarian sumber daya alam, sekarang saatnya kalian melaksanakan evaluasi. Jadi untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian, maka Bu Guru berikan soal. Untuk jawabannya silakan kerjakan di lembar jawab ini saja. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Silakan dikumpulkan. Ya, satu kelompok mewakili satu kelompok mewakili satu saja. Ya. Ya, terima kasih. Anak-anak, setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran dan melaksanakan evaluasi, saatnya kita renungkan, kita refleksikan apa saja yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Menilai tokoh, kemudian melestarikan ekosistem laut. Oke, apa yang kalian bisa pelajari dari seorang nelayan? Ayo, tadi seorang nelayan bekerja untuk menafkahi keluarganya. Ya, itulah yang sudah kita pelajari tadi. Untuk selanjutnya, kegiatan tindak lanjut. Jadi pada kegiatan tindak lanjut ini, hasil dari evaluasi yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan diberikan remedial. Kemudian yang nilainya sudah di atas KKM nanti akan guru berikan soal pengayaan. Ya, jadi nanti akan guru koreksi.
Kemudian besok pagi kita akan melaksanakan remedial ataupun pengayaan bagi yang nilainya kurang dari KKM. Anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa bersama. Seperti tadi, anak yang datang paling awal memimpin doa. Duduk siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Ya, Bu Guru cukupkan sekian. Bila itu ya. Wassalamualaikum